bersama Ibu Hanum dengan Pak Revan. Ya, silakan masuk. Selamat siang Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Albert yang jaga pada Poliklinik hari ini. Di sini saya bicara dengan Ibu siapa, umur berapa, dan dengan siapa yang mendampingi. Selamat siang dok, saya Ibu Hanum, umur saya 40 tahun. Di sini saya sama suami saya. Saya Pak Revan. Baik Ibu, karena menurut Pak Revan, terima kasih sudah datang bersama. Kayak ada yang bisa saya bantu hari ini ya Bu? Begini dok, saya mau ganti KB. Anak saya sebelumnya udah berusia 1 tahun. Sebenarnya saya sudah sempat minum pil KB sih dok. Tapi saya terasa kayak mual, muntah, kepala saya juga saya pusing, serta berat badan saya juga naik. Saya mau tetap, saya mau pakai yang pil, nggak pakai pil ataupun juga nggak mau disuntik dokter, tapi yang jangka lama. Kira-kira apa ya dok? Baik, kalau gitu izin menyimpulkan, jadi sebelumnya Ibu menggunakan pil KB dan mengalami efek samping seperti mual, sakit kepala, serta kenaikan berat badan. Untuk riwayat persalinan terlebih dahulu, saya boleh mengetahui untuk anak terakhirnya tadi 1 tahun dan total anaknya sekarang ada berapa Ibu? Total anaknya udah 2 dokter. Oke, baik Bu, kalau gitu dengan pertimbangan yang Ibu sampaikan tadi, maka saya ingin KB jangka panjang tidak bukan hormon, maka saya menyarankan untuk menggunakan AKDR. Untuk sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu AKDR? Saya setuju sih pakai AKDR dokter, tapi boleh dijelaskan lebih lanjut nggak sih dokter AKDR itu apa? Baik Bu, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, emang AKDR itu kontrasepsi jangka panjang dan tidak mengandung hormon, sehingga biasanya tidak menimbulkan keluhan-keluhan seperti yang KB lakukan, yang Ibu alami sebelumnya. Nanti kita akan menggunakan alat berbentuk T yang dikelilingi oleh tembaga di rahim, dan tembaga ini akan mencegah kehamilan. Untuk kelebihannya, AKDR memiliki efektivitas 99% dan langsung berefek serta memberikan rasa nyaman. Efektivitasnya bertahan 5-10 tahun, dan AKDR bisa dipasang pada ibu yang setelah melahirkan, setelah menyusui, dan setelah keguguran. Untuk kekurangannya itu biasanya 3-6 hari akan menimbulkan rasa kram atau nyeri seperti haid, tapi nggak usah khawatir karena akan bisa diberikan nanti nyeri. Untuk AKDR itu bisa lepas tanpa disadari, jadi saya menyarankan ibu untuk memperhatikan dan melakukan kontrol rutin untuk mengetahui apakah AKDR tidak lepas. Apakah ibu dapat mengerti penjelasan saya Bu? Tidak dokter. Baik, kalau gitu sebelum lanjut ke pemasangan, saya izin untuk memastikan kondisi ibu terlebih dahulu. Apakah aman atau tidak? Saat ini apakah ada kemungkinan hamil, dan apakah ada keluhan masalah kesehatan di bagian bawah? Saya juga nggak ada keluhan dan tidak sedang hamil dokter. Baik Bu, nanti sebelum pemasangan maka saya izin untuk memastikannya lagi dengan menggunakan spekulum ke vagina supaya mulut rahim terlihat, lalu AKDR akan dipasangkan dengan prosedur yang steril. Sekiranya sakit nggak ya dok? Biasanya sih bakal terasa kram atau mulus ringan, mirip nyeri haid saat pemasangan, tetapi hanya sebentar. Setelahnya mungkin bakal terasa sedikit kram atau keluar flek 1-2 hari, tapi itu normal. Sebagian besar pasien juga nggak apa-apa dan bisa menjalani dengan baik. Untuk aktivitas ringan atau kerja berat aman nggak dok? Aman, AKDR itu posisi dalam rahim tidak mudah bergeser, jadi aktivitas sehari-hari tetap boleh seperti biasa. Selain itu, karena tidak mengandung hormon, tidak akan menimbulkan efek samping seperti KB yang sebelumnya sudah ibu alami. Bagaimana Bu, apakah sejauh ini sudah jelas dan apa yang masih ditanyakan? Sudah jelas dokter. Baik, kalau gitu saya minta ibu dan bapak untuk membaca dan menandatangani lembar persetujuan tindakan sebagai tanda bahwa ibu sudah memahami penjelasan saya dan persetujuan memasang AKDR. Baik, terima kasih. Baik, sebelum melakukan sesuatu kita akan mulai dengan melakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan hand rub. Setelah melakukan cuci tangan menggunakan hand rub, maka saya akan menggunakan sarung tangan steril. Kemudian pertama kita akan menyiapkan alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada spekulum vagina, yaitu untuk membuka vagina agar serviks terlihat. Kemudian kita akan mengambil tenakulum atau posi forceps untuk menjepit serviks. Kemudian ada sonde uterus yang digunakan untuk mengukur panjang dan arah dari kavum uteri, pinset panjang untuk no touch teknik atau biar steril, dan terakhir gunting kecil steril untuk memotong benang dari AKDR. Kemudian untuk bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama adalah AKDR, kemudian handscone steril yang sudah digunakan, kasa steril,
Kemudian ada larutan antiseptik atau povidone iodine, larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Di sini larutan klorin 0,5% sudah dipasang pada near beacon. Kemudian ada duk steril. Tempat sampah medis, dan terakhir yaitu air mengalir serta sabun cuci tangan. Di sini digantikan dengan hand rub. Saya juga pastikan sudah memakai gaun, apron, headcap, masker, dan juga handscoon. Baik, di sini saya telah meletakkan duk steril dan memastikan bahwa pasien telah berbaring di tempat pemeriksaan dengan posisi kaki mengangkang dan lutut ditekuk. Dan pasien sudah dalam posisi litotomi. Kemudian pasien juga sudah disterilisasi menggunakan kapas dan antiseptik. Selanjutnya, saya akan memasang spekulum. Pertama, saya akan membuka kedua labia mayora dengan ibu jari dan telunjuk kiri saya. Lalu, saya akan melakukan usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik dari arah dalam keluar serta melihat keadaan serviks pasien. Selanjutnya, saya jepit serviks atau porsio dengan tenakulum secara hati-hati pada arah jam 11 atau jam 1. Berikutnya, saya memasukkan sonde uterus dengan cara no touch teknik, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam rongga uterus sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Selanjutnya, saya menentukan kedalaman rongga uterus dan juga posisi uterus. Di sini posisi uterus antefleksi dengan ukurannya 7 cm, di mana normalnya itu 5-7 cm yang bisa dilihat dari batas lendir pada sonde. Jika sudah, saya akan mengeluarkan sonde dan mengukur kedalaman uterus pada tabung inserter yang masih berada dalam kemasan steril dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Baik, di sini saya sudah menggeser leher biru pada tabung inserter sesuai dengan kedalaman uterus yaitu 7. Selanjutnya, saya akan membuka seluruh kemasan dan angkat tabung IUD dari kemasan tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril, jangan sampai pendorongnya ikut terdorong. Lalu, saya akan memegang tabung IUD dengan leher biru dalam posisi horizontal, hati-hati dengan tenakulum, dan memasukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai terasa tahanan. Saya akan memegang dan menahan tenakulum serta pendorong dengan satu tangan yaitu tangan kiri. Baik, saya akan melepaskan lengan IUD dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Kemudian, saya akan mengeluarkan pendorong dan tabung inserter didorong kembali ke serviks secara hati-hati sampai batas leher biru. Selanjutnya, saya akan melepaskan tenakulum dengan hati-hati, lalu saya rendam pada larutan klorin 0,5%. Dan saya akan mengeluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang IUD kurang lebih 3-4 cm atau 1 cm di depan torsio. Kemudian, saya akan mengeluarkan seluruh tabung inserter dan membuangnya ke tempat sampah medis. Setelah melakukannya, maka saya akan memeriksa serviks terlebih dahulu. Apakah ada pendarahan di tempat jepitan tenakulum? Bila ada, maka kita akan menekan dengan kaset steril selama 30-60 detik. Di sini sudah tidak ada, maka kita akan mengeluarkan dan kita akan mengeluarkan spekulum. Kemudian kita akan merendam pada larutan klorin 0,5%. Kemudian di sini saya sudah melepaskan gaun dan akan melepaskan sarung tangan, kemudian melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik Bu, pemasangan AKDR atau IUD sudah selesai. Mari saya bantu untuk ke meja anamnesisnya. Baik, pemasangannya sudah selesai seperti yang sudah dijelaskan. Saya izin untuk melengkapi formulir rekam medis.
Dan untuk itu saya akan melakukan observasi selama 15 menit terlebih dahulu untuk memastikan apakah terjadi kramp hebat pada ibu sebelum pulang, termasuk mengukur tanda vital pasien. Karena sudah selesai, biasanya akan terasa nyeri ringan dan terjadi flek selama beberapa hari atau pendarahan ringan. Hal ini merupakan kondisi yang normal, dan untuk membantu mengurangi nyeri, apakah saya akan mempersiapkan obat anti nyeri. Sebelumnya, apakah ibu ada alergi obat? Tidak ada. Baik, jika tidak, maka ini obatnya dan ibu bisa tebus di apotek serta diminum sesuai aturan yang diberikan. Selanjutnya, ibu perlu melakukan kontrol ulang 1 bulan setelah pemasangan untuk pemeriksaan USG guna memastikan posisi IUD dan benang IUD. Setelah itu, ibu dianjurkan kontrol pada bulan ketiga dan bulan ke-6. Bila ibu mengalami telat haid selama 5-7 hari, pendarahan yang banyak atau keluhan lainnya, maka silakan datang ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak, terima kasih ya Bu.